Saudara, sejumlah sekolah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah melaksanakan simulasi kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka di era new normal atau tatanan normal baru. Dalam simulasi, para siswa, guru juga karyawan sekolah wajib menjalankan protokol kesehatan. Sejak tiba di sekolah, saat di kelas sampai pulang sekolah. Pelaksanaan simulasi berlangsung sejak hari Senin kemarin hingga tanggal 19 Juni mendatang. Salah satu sekolah yang ikut simulasi adalah Sekolah Dasar Negeri Sidapurna 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saat new normal, jumlah siswa nanti akan dibatasi. Begitu pula jam belajar dikurangi dari 5 jam hanya menjadi 3 jam. Perkembangan simulasi kegiatan belajar mengajar jelang penerapan new normal akan disampaikan rekan kami Yuli Hardianto di Tegal, Jawa Tengah. Yuli, simulasi ini akan berjalan hingga 19 Juni mendatang. Lalu seperti apa simulasi berjalan dan kapan di Kabupaten Tegal sekolah akan dibuka kembali? Baik Juno dan juga saudara, terkait kapan sekolah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kembali buka, belum ada kepastian ketetapan waktu yang ditentukan dari pihak terkait. Karena pelaksanaan KBM tatap muka yang dilakukan dari kemarin hingga tanggal 19 mendatang ini merupakan hanya simulasi yang nantinya akan dilakukan evaluasi. Penetapan sekolah kembali dibuka masih menunggu rekomendasi dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 serta lembaga maupun instansi terkait. Perlu diketahui simulasi KBM tatap muka di Kabupaten Tegal ini hanya di 40 sekolah yakni 5 SMP dan 35 sekolah dasar atau SD. Sekolah tersebut merupakan sekolah yang berlokasi di wilayah kecamatan berzona hijau atau tidak terdapat warga yang terinfeksi COVID-19 maupun menjadi PDP. Dalam pelaksanaan simulasi ini, jika ada wali murid yang keberatan, maka siswa tersebut diperbolehkan tidak usah mengikuti, termasuk juga bagi warga siswa yang kondisi kesehatannya buruk. Skema pelaksanaan simulasi ini, jumlah siswa pada masing-masing kelas telah dibatasi, yakni diberlakukan shift harian yang telah diatur dengan protokol kesehatan. Di SD Negeri Sidapurna 1, dalam sehari setiap kelasnya diisi 10 siswa dengan tempat duduk yang diberi jarak lebih dari 1 meter. Dimulai siswa tiba di gerbang masuk sekolah, siswa menjalani pemeriksaan pengukuran suhu tubuh dan disambut guru tanpa melakukan berjabat tangan. Kemudian siswa diwajibkan untuk melakukan cuci tangan yang di wastafel yang telah disediakan dengan wajib antri dari pantauan guru serta menjaga jarak dengan teman lainnya. Setelah melakukan cuci tangan, siswa tetap dipantau guru hingga masuk ke dalam ruangan kelas masing-masing. Untuk menghindari kerumunan pada jam istirahat, sekolah tidak memperlakukan istirahat. Sistem pembelajaran dilakukan pemadatan, yakni dari jam 8 pagi sampai dengan pukul 9.40 untuk kelas rendah, dan untuk kelas tinggi dimulai jam belajar jam 8 pagi sampai dengan pukul 10.20. Juno. Ya, Yuli, bisa Anda sampaikan kepada kita bahwa seperti apa kondisi di zona hijau di sana dan berapa banyak kecamatan yang sudah dalam status zona hijau yang telah menerapkan simulasi ini, dan apakah di sekolah-sekolah ini juga sudah tersedia sarana pendukung protokol kesehatan? Memang sekolah yang dijadikan sebagai simulasi belajar tatap muka ini merupakan sekolah yang sudah tersedia sarana prasarana protokol kesehatan COVID-19. Sekolah tersebut telah tersedia alat pengukur suhu tubuh, tersedia tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, toilet bersih, serta pelindung bagi para pendidik maupun karyawan sekolah seperti tutup muka atau face shield dan disinfektan yang nantinya untuk melakukan sterilisasi di lingkungan sekolah secara berkala. Jika simulasi KBM tatap muka di era new normal ini dianggap berhasil, kemungkinan sekolah mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru mendatang. Selama pelaksanaan KBM tatap muka
dalam simulasi ini siswa hanya diberikan pemahaman terkait COVID-19. Begitu, Juno. Baik, berarti saat ini simulasi selain mengetatkan protokol kesehatan di sekolah, peserta didik juga belajar terkait dengan penularan COVID-19 dan seputar informasi penularan COVID-19 di Indonesia. Terima kasih rekan Yuli Hardianto dari Tegal, Jawa Tengah terkait dengan simulasi sekolah menuju new normal. Yang juga tengah bersiap untuk mengaktifkan kembali proses pendidikan secara tatap muka langsung adalah pondok pesantren. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, sebelum kembali memulai aktivitas, para pengajar pesantren juga diwajibkan untuk menjalani tes cepat COVID-19. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Tasikmalaya melakukan rapid test atau tes cepat kepada ratusan pengajar di Ponpes Riyadul Ulum Wadawah dulu. Pimpinan pondok pesantren menyambut baik digelarnya tes cepat COVID-19 ini. Hal ini sebagai bentuk antisipasi agar pesantren tidak menjadi tempat penyebaran COVID-19. Pertama saya, pimpinan pesantren, dan para ustadz dan ustadzah. Para ustadzah. Kenapa mereka harus rapid saat ini, Pak? Ya, karena mungkin akan dimulai lagi KBM. Kegiatan belajar mengajar, insya Allah. Jadi sebelum santri datang, ya, pengurusnya harus sudah sehat. Dibersihkan dulu. Menyambut tatanan normal baru di lingkungan sekolah, SMA Mojosari, Kabupaten Mojokerto mulai mempersiapkan diri. Salah satunya dengan melengkapi sarana dan prasarana sekolah serta peralatan lainnya sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Pihak sekolah pun menggelar simulasi tatanan normal baru di lingkungan sekolah selama pandemi COVID-19. Dalam simulasi yang melibatkan beberapa siswa ini, pihak sekolah menyemprotkan disinfektan ke dalam kelas untuk sterilisasi. Kedatangan siswa ke sekolah pun diatur dengan jarak minimal 1 meter. Para siswa juga dicek suhu tubuhnya dengan termogan dan sebelum masuk kelas wajib cuci tangan dan tidak bersalaman langsung dengan guru. Saat jam pelajaran berlangsung, jarak bangku juga diatur minimal 1 meter dan guru menggunakan pelindung wajah. Selama berada di sekolah, para siswa juga menjaga jarak saat jam istirahat. Para siswa juga diwajibkan membawa makanan sendiri dari rumah sehingga terjamin kebersihannya. Simulasi ini dilakukan saat penerimaan siswa baru. Diharapkan dengan simulasi ini, siswa menjadi paham jika sewaktu-waktu kegiatan belajar mengajar dimulai secara langsung. Meski hingga saat ini belum ada informasi dari Kementerian Pendidikan Nasional kapan tahun ajaran baru akan dimulai. Persiapannya diantaranya lebih baik berupa itu sarana prasarana yang sesuai dengan SOP COVID, insya Allah sudah siap. Jadi sewaktu-waktu pemerintah itu menganjurkan untuk new normal sesuai dengan SOP COVID atau Corona, itu SMA Negeri 1 Mojosari sudah siap. Nantinya, simulasi ini akan disosialisasikan dalam bentuk visual agar siswa paham dan orang tua tidak khawatir jika sekolah sudah mulai kegiatan belajar mengajar secara langsung. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur. This call is now being recorded. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, kita di sini akan membahas tugas manajemen bisnis kita. Jadi tugas kita ini kita akan membahas tentang keadaan new normal. Mungkin teman-teman punya keadaan new normal apa yang akan kita bahas? Kan Ibu katanya temanya bebas. Ada misalkan ada pasar, sekolah. Kita maunya pilih yang mana? Kalau aku sekolah sih, Bena sama Dimas. Ini juga sekolah. Sekolah aja menurutku. Oke. Sekolahnya, jadi ini kan kita masih pada di rumah. Atau ada yang bisa keluar nggak buat tek-tek gitu? Nggak bisa. Oh, kalau nggak bisa, pakai ini aja ya. Kita ambil dari YouTube aja. Kayak berita gitu. Nah, nanti ini kita masukin di video untuk pembahasan kita. Jadi video pembahasan kita untuk new normal ini itu bentuknya berita gitu ya. Semuanya setuju? Ri, kan kalau Ya. sekolah kan
Kan belum, kan di Salatiga ada yang membuka sekolah kan. Jadi ya nggak, kalau di sekolah, kalau kita misalkan terjun ke lapangan pun kalau milih sekolah kan nggak bisa. Jadi ya tetap pilih yang di berita aja. Oke. Berarti bentuknya dalam berita ya kita ya nanti. Oke, nanti ini pembagian tugasnya langsung aku bagi aja ya. Si Lili sama Ivena, kalian berdua cari ini ya, video tentang keadaan new normal di sekolah. Nah, untuk yang Dimas, Mas, nanti kamu yang edit ya Mas, biar aku nanti yang seleksi videonya. Oke? Oke, Ri. Oke, itu aja. Mungkin ada tambahan? Jadi nanti videonya kami kirim di grup kan? Di grup WA aja. Videonya nggak ada batas kan? Terserah. Berapa Videonya terserah sih, tapi minimal 2 video ya, 1 orang. Oke. Oke, siap. Oke, ada tambahan lagi? Yang lain? Nggak ada, udah cukup. Oke, kalau nggak ada aku tutup ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Semangat. Pagi juga.